Untuk malam hari ini kami akan memberikan satu tip bagaimana caranya ketika saat kita sudah menerima ajaran Allah di hati, ilmu sudah kita pahami, bagaimana cara kita untuk sampai pada Allah, kita kok sih merasa kesulitan untuk makrifat Allah. Di sini nanti ada satu tip yang harus kita laksanakan, dan dengan tip ini nanti aku yakin tiada kata yang dikatakan sulit ataupun sukar karena terhijabi dengan hal-hal selain Allah. Bapak Ibu, sebelum kami memberikan satu tip yang berkenaan di dalam surah Al-Kahfi, syarat mudah kita untuk bisa sampai pada Allah, baik dikala kita sendirian maupun kita campur baur terhadap makhluk-makhluk yang lain, cara mudah untuk hati kita sampai makrifat Allah itu bagaimana? Ini sudah dituangkan di dalam surah Al-Kahfi, ayat terakhir nanti kita bahas. Tetapi izinkanlah kami akan membahas sedikit terkait Ismudzat atau nama Allah. Di dalam nama Allah itu ada 4 huruf, ya, 4 huruf. Kalau boleh saya tulis di sini, permisi, kalau jumeneng nggih, berdiri jumeneng. Bahasa Maduranya apa, Mbah? Berdiri. Mancing. Mancing. Inilah. Mungkin lafaz ini sering kita tulis di rumah-rumah, ya, di rumah, tetapi maksudnya apa banyak umat Islam yang kurang paham. Ada tulisan di dalam rumah panjenengan, di rumah panjenengan itu Allah. Ini maksudnya apa? Kata orang dulu, kalau di rumahmu ada tulisan Allah dan sering kau baca itu di rumahmu lewat Al-Quran, katanya, ini katanya, selalu ditempati malaikat, setan nggak mau masuk, tuyul pun nggak mau masuk, tapi sering uang hilang. Itu diambil tuyul ndase ireng, ngeten apa cemeng, celeng, tuyul celeng, tuyul ndase ireng, tuyul cedak celeng. Alhamdulillah. Di sini ada huruf alif, lam, ha. Manakala huruf alif itu kita hilangkan, maka jadilah lillah. Manakala huruf lam yang pertama dihilangkan, maka jadi lahu. Dan huruf lam yang kedua kita hilangkan, akan jadi hu. Alif, lam, ha. Bapak Ibu, apa pengertian alif itu? Kalau digandeng, bacaannya adalah Allah.
Sebetulnya ini ada kaitannya dengan proses perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Ya. Isra Mi'raj itu definisinya adalah yang disebut Isra, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra ini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini masih berkenaan dengan alam muhadharah. Alam muhadharah itu alam jasad nih, Pak, alam kasar. Iki coro makom muhadharah. Kalau bicara kita tentang Islam ini masih ada kaitannya dengan hukum syariat. Dari masjid satu ke masjid yang lain. Masjid Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, kalau Masjidil Aqsa di Palestina. Iki Isra. Sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan hakikat menuju ma'rifat Allah. Nah, di situ mengapa ketika sesudah beliau menjalankan hal ini, oleh-oleh yang dibawa adalah dan sholat di situ diwajibkan kita yang masih ada di syariat. Berarti ini hukum syariat. Wajib. Mengapa wajib? Karena kalau tidak diperintah dengan bentuk wajib, orang syariat nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Contoh, kita nggak bicara masalah wajib, bicara sunnah. Itu aja. Sedikit sekali golongan kita syariat itu yang sholat sunnah, apakah qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang lainnya. Intinya mereka itu yang penting wajib 5 waktu, ya sudah gitu. Ini ibarat anak kecil. Apabila tidak diperintah dengan ada ancaman, mereka nggak budal. Mereka tidak berangkat. Mereka bisa berangkat, pertama dia diancam, kedua dikasih hadiah. Kamu mau berangkat mondok, kamu tiap bulan saya gaji. Kamu mau berangkat saya suruh untuk ke pasar, tapi saya kasih uang ini. Anak kecil berangkat dia. Arti kata lain, kalau tidak dikasih ancaman dan tidak dikasih hadiah, mereka nggak mau berangkat. Itulah yang disebut wajib. Sehingga di dalam golongan kita yang ada di syariat itu ada al-ubad. Al-ubad itu al-ibadah. Itu ada 2 golongan. Ada yang melakukan karena ingin disanjung orang lain. Melakukan sesuatu, ingin dipuja, ingin disanjung orang lain. 1. 2, ada golongan yang olehnya melakukan itu dikarenakan hadiah dari Allah dan ancaman dari Allah.
dia melakukan seperti ini. Wahuma, kata Syekh Ibnu Athaillah, wahuma, kedua golongan itu madmumun, dicaci oleh Allah, dicaci. Lah, inilah golongan kita di lapangan itu, faktanya seperti ini. Sedangkan golongan yang sudah naik di level hakikat menuju ma'rifat, ini sudah tidak wajib lagi. Kaget ya. Yang kirim ini Maman, loh kok gak wajib? Ini tidak wajib lagi, bahkan lebih dari wajib, yang disebut kebutuhan. Orang kalau tahu itu kebutuhan, gak usah disuruh. Misalkan, saya lapar. Karena makan itu kebutuhan, gak usah disuruh, sudah makan sendiri. Artinya, ini golongan al-ubad yang ketiga ini, yang dikatakan oleh Allah, inna rahmatallah qaribun alal muhsinin. Sesungguhnya rahmat itu hanya aku datangkan terhadap mereka yang olehnya melakukan itu lillah, karena Allah. Sudah nggak ada tendensi. Maksud karena Allah adalah mengkosongkan hati dari segala keakuannya hamba. Iku lillah, udah. Bahasanya lillah itu manakala diurai seperti itu. Makanya segala hal perbuatan baik yang diwajibkan, disunahkan, apapun, mesti di belakang ada tulisan lillahi ta'ala. Tapi banyak yang gak paham. Syukur diucap, maksudnya itu tidak tahu. Padahal maksudnya, kau jangan mengakui kalau fisikmu sholat itu kau yang sholat. Nah, masalah diterjemah, dijabarkan seperti itu. Lah, kita tidak bisa seperti itu. Nggak bisa hati untuk memegat keakuan hamba, nggak bisa. Manakala kita tidak mau menerima ajaran Allah. Siapapun diri kita, apapun status kita, apakah kita ustadz, apakah kita kiai, atau kita tokoh yang ditokohkan, manakala kita hanya isra' hanya isra' saja perjalanan kita, akan bisa kita itu makrifat pada Allah, gak bisa. Ada kaitannya apa antara Isra' Mi'raj ini dengan tulisan Allah? Tadi saya katakan Isra' Mi'raj Rasulullah sepulang beliau dari Sidratul Muntaha itu membawa oleh-oleh yang disebut sholat. Artinya gini, di dalam sholat itu ada 4 gerakan: berdiri, rukuk, sujud, duduk. Iktidal itu katut berdiri. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, inilah maksudnya. Alif ibarat kita berdiri. Berdirinya sholat, di dalam diri ini kalau boleh saya tulis, kalau boleh saya urai, ini ahli muksafah tahu ada tulisan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika saudara berdiri, maksudnya gini, alif itu ibarat berdirinya orang sholat, maksudnya jangan pernah kau sholat manakala hatimu tidak ma'rifat Allah. Itu alif.
Terus lam. Lam adalah ibarat rukuknya orang sholat. Alif tadi adalah tegak, lurus. Artinya kita harus mempunyai hati yang memang himmah kuat untuk sampai ma'rifat pada Allah. Sekalipun kita itu sekarang masih tahu ilmunya, susah untuk ma'rifat pada Allah. Tapi hati harus kuat terus. Lam adalah ibarat rukuknya orang sholat, artinya kita tunduk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya kita harus tunduk mensucikan hati dari perkara-perkara selain Allah di dalam hati. Yes. Yang kedua. Ketiga adalah lam yang kedua adalah ibarat sujudnya orang sholat. Sama, tunduk patuh. Artinya kita tidak boleh menolak apapun yang diberikan Allah. Sakit atau sehat, balak atau nikmat. Artinya kita nggak boleh protes. Lah, bagaimana mungkin kita bisa nggak protes? Yang didatangkan itu sakit, bisnis dirusak teman, terus barang dicuri maling. Bagaimana hati nggak sakit, nggak protes? Lawang hati kita itu belum bisa ma'rifat Allah. Tetap kita akan protes. Loh, bagaimana kita caranya untuk mengkondisikan hal itu supaya tidak seperti itu? Nanti jawabannya. Terakhir, hak adalah duduk. Duduk itu adalah ibarat hak adalah ibaratnya duduknya orang sholat. Artinya ketika duduk, udah kau munajat pada Allah, harus pegat diri. Pegat diri itu apa? Pisah. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali terkait masalah urusan sekalian Allah, itu wajib. Dunya wajibatun ala kulli mu'minin wal mu'minah. Wajib bagi mukmin lanang lan mukmin wedok pisah dengan urusan dunia. Maksudnya adalah hati, bukan jasad. Kalau jasad kita memang dibawahi Allah sifat basariyah, hukumin syariat ning dunya iki, wong mangan iki ya butuh sego, wong oleh sego kudu nyambut gawe. Apa nyambut gawe bahasa Maduranya apa? Apa ini? Alaqo. Kita wajib alaqo. Nah, wajib. 3 hal kita dituntut secara jasad: sandang, pangan, papan. Nah, otomatis kita harus kerja. Berarti wajibnya ikhtiar, usaha di sini. Tetapi maksudnya hatimu jangan gembul dengan itu. Hatimu harus pegatan, harus cerai dengan itu sehingga hatimu tidak mencintai itu. Ibarat ikan laut, mengapa ketika saat di laut airnya asin tetap ikannya tidak asin? Karena ikannya hidup. Hati kita kalau hidup, walaupun campur siapapun, hati nggak bisa campur. Hati tetap pada Allah. Bagaimana caranya? Lah, ini yang penting. Tip bagaimana caranya? Dah, tak teruskan. Sekarang kalau lafaz Allah kita ambil huruf satunya menjadi lillah. Lillah karena Allah. Bahasa karena Allah itu ada 2 tahap. Pertama masih ada ahadiyah, kedua masih ada kedua sudah sampai akad. Maksudnya apa? Pertama karena Allah itu dalam hati sampean kali kula, hati kita masih ada campur tangan kemakhlukan.
Saya hidup karena dihidupi Allah. Kan masih ada dua. Saya bisa makan karena digerakkan Allah untuk makan. Berarti ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Nah ini masih ada dua. Memang harus gitu. Hukum syariat juga begitu. Ada syariat, ada hakikat. Ini proses Bapak Ibu. Dan nggak perlu kita salahkan. Karena kelasnya itu masing-masing. Makom untuk kelas itu masing-masing. Makom kita, kelas kita masih di TK, di anak-anak. Ya sudah wajar lah kalau kita sholat cari pahala. Kita ngaji cari pahala. Kita melakukan perintah Allah karena di situ nanti biar masuk surga. Biar gak dimasukkan neraka. Udahlah maklumi aja lah. Karena memang kelasnya masih di situ. Cuman harus kita kasih motivasi bagaimana kelas itu biar naik. Gitu. Kalau kami dakwah menyalahkan KAI, waduh, mungkin YouTube saya sudah diblokir, Gus. Mungkin ya. Kita ingat sejarah Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif. Rasulullah itu bukan hanya dihujat min jinnah. Rasulullah dihujat lewat bahwasanya Rasulullah itu sebagian golongan orang gendeng, orang majnun, orang edan. Rasulullah dibilang kaum Taif itu ajarannya dituduh sesat. Rasulullah bagaimana sikapnya? Tidak cukup sampai di situ kaum Taif menyiksa Rasulullah, dihantam batu, dihantam kotoran onta, sampai salah satu malaikat muqarrabin Jibril itu nggak tega melihat Rasulullah dianiaya seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril menawarkan diri terhadap Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana kaum Taif ini yang ingkar dan tidak menerima terhadap ajaranmu dari Allah ini, saya bleki. Bleki itu apa? Tempat. Ya. Masukkan. Buatan dimasukkan. Dijatuhi ya. Dijatuhi, dibleki Gunung Uhud. Gitu. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, jangan. Maklum mereka belum mengerti. Nanti barangkali dia, anak cucunya, dia menjadi pengikut saya, siapa tahu. Nah, gitu. Siapa ngerti suatu saat dia mau menerima hidayah Allah, akhirnya dia tobat. Dia olehnya mencaci saya itu karena belum mengerti bahasa terjemahan saya gini. Golongan kita yang masih ada di syariat saja ketika saat mendengarkan qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran Allah di versi hakikat ini kok disesatkan, maklum karena dereng ngertos, karena belum mengerti. Istri kita, anak kita kadang-kadang itu imannya belum sampai di sini mengatakan bahwasanya ajaran ini sesat atau enggak benar. Udah maklumi aja, karena dereng ngerti, belum tahu. Ya. Jadi lillah itu masih ada dua tahapan. Lillah itu karena dirinya itu didirikan Allah. Berarti masih ada dua, makhluk dengan khalik. Makhluk ya sampai kali kula olehnya bisa ngaji ke sini, berangkat dari rumah sebab diperjalankan Allah, sebab didatangkan Allah. Berarti masih ada jenengan, ada dua jenengan kali Allah. Dan ini
Sudah nggak apa-apa, maklum ini masih proses. Dah. Lam yang pertama akan kami hilangkan. Tinggal lahu. Lahu kepunyaan Allah. Nah, proses kepunyaan Allah inilah yang akan membunuh semua perkara selain Allah. Lahu adalah proses jenengan untuk tahali menuju tajali. Proses pembunuhan keakuan hamba. Kalau itu sudah selesai, maka tinggal kosong. Dalam hati sampean sudah pegatan pisah dengan selain Allah. Berarti hanya hidupku. Inilah dijawab di dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya saya. Innani sak temeni ingsun ana yo ingsun iku Allahu Allah. Ya aku iki Allah. Jawab ngoten. Ya aku iki Allah. Lah muncul aku iki Allah bukan hambane lho Pak ya. Bukan. Hamba ini kan sudah tiada. Sudah hilang. Terus siapa yang bicara hidup pada diri jenengan? Maksud Allah dohir, Allah batin ya ini. Dohir, batin. Paham ya? Jadi nggak ada bedanya ini dengan yang mufrad dan wahdah. betul. Ditegaskan ayat berikutnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ya hidup itu. Kalau saya bahasa ringkaskan, kalau sudah kosong hati sampean selain Allah, itu akan berlaku menggelora aku Allah, aku hidup Allah. Berarti inilah sudah sampai makri. Bagaimana caranya kita mengkondisikan hal itu ketika saat sepi dan ramai? Ya. Ini yang terpenting. Saat sepi artinya al-khos. Kalau bahasa hikam mengatakan gini, kalau di dalam hatimu belum ada tanda-tanda ini, yajid nemen-nemen sira biriyadati wal adhkari. Riyadhah. Apa sih riyadhah itu? Riyadhah itu apa? Tirakat nih cara bahasa wong Jawa. Apa sebetulnya? Latihan apa? Nyepeh. Tiru-tiru kelakuan para malaikat ya. Nyepeh, tirakat, riyadhah dari perkara-perkara yang disenangi umumnya manusia. Hati maksudnya, hati ya. Hati. Wal adhkar dan beberapa zikir, selalu berzikir gitu. Wal adhkari lan piro-piro zikir. Yang kami maksud zikir di sini bukan yang dibaca. Bukan kita membaca Allah. Yang kami maksud al-adhkar itu adalah berangkat dari pembukaan mata hati di dalam Sirul Asrar yang disebut sebagai rasa. Rasa itulah ainul ba, rasa itulah meripati hati. Kalau Anda sudah bisa merasakan
dan mengimani bahwasanya iki Allah, wujude Allah, berarti mata hati sampean itu sudah tidak ada hijab. Pertanyaannya berapa detik? Ya. Lah gitu tuh ya. Nanti ada tip di situ, berdetik-detik, berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Akhirnya menduduki kemaksuman sampai makom musyahadatul baqo atau disebut maksum, yang sementara ini sampai detik ini orang syariat mengatakan bahwasanya yang menduduki makom maksum hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ngerti ya? Syariat. Lah bagaimana kita menciptakan hati menduduki musyahadatul baqo untuk masuk dalam itu? Nanti saya kasih tip. Tipnya bagaimana? Yes. Oke, Bapak Ibu. Wal adhkar di situ adalah beberapa zikir yang kami jelaskan. Nek umpami saya definisikan, zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya hidup inilah wujudnya Allah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Loh, ya apa yang menyerupai mbak apa, men? Gak ada. Gak ada. Iki spidol, ya ono sing nyerupai. Bisa diterima ya? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk dalam inti pembahasan adalah bagaimana cara tip ketika saat kita di kondisi sikon rame atau sepi, hati ini selalu makrifat pada Allah. Berangkat dari arah itu, kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir ada dua persyarat. Ada dua syarat yang harus selalu jenengan pegang. Apa di antara dua syarat? Pertama, fal yakmal amalan sholihan. Sebelum ayat ini ada disebutkan wa man kana yarju liqa'a rabbih. Ya, barang siapa ingin bertemu Tuhannya. Pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ini pertama. Ini kita bahas ini. Amalan sing soleh itu amalan yang bagaimana? Tinggal kita melihat dari versi mana. Kalau versi syariat yo jasad iki. Kalau versi hakikat ruh atau hati Anda. Hati. Kalau syariat saya ulangi jasad. Contoh sholat iku soleh. Langan ya. Puasa, haji, sodako ataupun hal-hal yang lain. Allah gak melihat itu. Nah, ada hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah gak ndelok gambar fisikmu. Laku fisik enggak lihat di situ. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Allah ndelok hatimu, ruhmu bagaimana? Berarti fal ya'mal ini adalah perilaku hati, bukan perilaku jasa. Nah, perilaku hati yang soleh itu yang bagaimana? Udah, sing ada di syariat, ojo protes dulu. Ojo protes dulu. Kalau tabrakan dengan syariat, kau mengatakan tabrakan, jangan protes dulu. Sungguh jangan protes dulu. Karena protes kita itu justru akan menghalangi keimanan kita,
sampai pada makrifat, itu pasti. Diangen-angen disik, diangen-angen ditafakuri dulu. Sebab kita sudah tahu dasar kata kunci ajaran Allah adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini kata kunci. Betul-betul ini saya jelaskan. Ini kata Allah. Opo arusdu, keadaan hati yang terang benderang keluar minal ghayy, dalam keadaan dari gelap. Ajaran Allah adalah ajaran yang menjadikan hatimu keluar dari kegelapan. Dikatakan hati gelap itu hati yang apa? Hati yang selalu diselimuti, hati yang selalu dipenuhi dengan kesenangan dunia. Iki hati yang gelap. Makanya diberikan ayat oleh Allah lewat burung lowo. Kalau keluarkan malam ya, malam. Kalau siang deladap-deladap. Karena dunia terangnya. Nah, hati ini terangnya dunia. Hati nggak mau yang namanya lowo itu keluar siang, nggak mau, dia tidur aja. Lowo ya. Tapi kalau malam gelap pun malah menjadi terang. Gelap itu hati kalau gelap dari duniawiyah, sepi dari duniawiyah, maka hati itu justru terang. Hati kalau sudah keluar dari belenggu duniawiyah, berarti hati itu menjadi terang pada Allah. Ini kata kunci ajaran Allah adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Menjadikan hatimu, mendidik hatimu untuk meninggalkan urusan duniawiyah, dan urusan duniawiyah itu yang akan menjadikan hatimu gelap untuk menuju terang benderang. Saya mengatakan hati loh Pak, bukan jasad. Oke? Oke. Tolong sing isiono syariat durung paham hakikat, ojo protes dhisik. Ngene iki. Yang dimaksud fal yakmal amalan soleh, hati ikut diletakkan oleh Allah di dalam 4 waktu. Ada 4 waktu. Amalan soleh hati ketika saat di waktu to'at. Pertama, to'at miturut syariat jasad. Jasad melakukan perintah Allah. Jasad meninggalkan larangan Allah. Ini to'at. Hati ini dikatakan fal yakmal amalan soleh apabila hati ini melihat Allahnya, atau makrifat pada makrifat itu melihat. Hati ini melihat Allahnya yang segala-galanya yang berperan di situ. Akhirnya orang yang hatinya selalu melihat Allah itu mesti gak pernah hati ini ngaku sholatku makhluk, enggak. Sing bunyi tadi adalah hidup. Sholatku marje'i terhadap huruf hidup. Nek diterjemah cara syariat, sholatku Allah. To'at. Nomor 2, kita akan dihadapkan waktu fal yakmal amalan soleh itu maksiat. Maksiat secara dohir.
Apapun bentuknya itu maksiat itu. Loh, ini hatimu dikatakan amalan soleh manakala hatimu makrifat pada Allah. Loh, ini jelas dalam saat diterima. Belum bisa diterima di kalangan syariat. Sebab di kalangan syariat mengatakan kalau benar baik datangnya dari Allah, kalau maksiat jelek datangnya dari nafsumu sendiri, dari iblis. Oke, gak salah, itu benar menurut kelas di situ. Dengan harapan supaya manusia itu nggak melakukan satu kemaksiatan, padahal ada maksiat yang paling besar daripada ini. Apa? Hubbud dunya khati'atun kabiratun au kafiratun. Rasulullah dawuh. Maksiat sing paling gede bukan ini. Paham nggih? Di situ dikatakan hubbud dunya, cintane ati terhadap duniawiyah. Iku khoti'atun, satu kesalahan atau maksiat kabiratun kang agung. Sampai Luqman dawuh, ya bunaya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Di situ itu melebu syirik. Akhirnya melebu syirik, maksiat itu. Yes. Maksiat. Jadi orang yang sudah tahu tip cara untuk ketemu Allah, ketika saat fisik dihadapkan maksiat, dia tidak apa-apa. Ya Allah gini. Akhirnya jawab, lu nak ngulu lah tatanan rusak hilangan ini. Aku mah ngomong ojo protes di sini. Wis ta, engko nek kuwi ngelampai temen ngerasakno dhewe lah gak dadi. Wis ta ya apa wis, kula gak usah mengembangkan kalimat ini. Subhanallah. Perlu dites, monggo. Cara Situ Bondo niku nggone arek nakal niku endi jenenge? Jenenge napa lokalisasi ini? GS. Ya, GS. Singkatan apa? Gunung Sampah. Gunung Sampah. Ya berarti lokalisasi. Coba kita ke sana. Ya. Betul. Lu perlu ini Gus, perlu. Dites. Dites. Terus ketika saat bertemu lihat Allahnya. Gimana? Udah nggak tahu. Pasti inilah nanti yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Pasti kau akan menyeret hatinya perempuan itu untuk bertauhid nantinya. Ini wis tahu tak lakoni. Lah. Pasti niku ada hati dorongan dari Allah untuk mengeluarkan si wanita dari kemaksiatan. Berarti ngalami. Betul. Melihat Allahnya ya, melihat Allahnya. Ojo kondo ibu irenggo sak joke semenjak ngaji nang guson sobo lonte. Ojo rono lah. Yang jenenge nguji kok apa ya nguji. Enggak ada salahnya. Coba makrifat apa. Tapi engko ae nek wis oleh tipe terus sampe lakoni. Wis sekarang jangan dulu. Ya pasti kenyut sampe. Pasti kenyut. Kenyut itu apa nih? Kintir loh. Hanyut pasti hanyut. Oh gitu. Apalagi lihat bodinya itu, waduh. Aduh hai. Ngopi kopi dulu. Nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua. Ketiga, kita suatu saat akan dihadapkan Allah bala. Dikatakan bala ini hal-hal yang berkenaan dengan takdir yang qobdi. Qobdiku nggak enak. Seperti sakit, anak itu agak rewel, istri, suami agak rewel, bisnis kita prosot, ya apapun yang menurut manusiawiyahnya itu tidak diinginkan. Itu pasti didatangkan Allah. Biasanya kita
nanam biji lombok itu baik-baik, sekarang dikasih pura. Itu pasti niku. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa makrifat Allah di situ? Sebab apapun, siapapun panjenengan kali kulo, kalau belum tahu tip cara untuk makrifat Allah menghadapi hal yang seperti ini pasti hati sampean greges. Hati sampean kali kulo niki nesu, marah. Itu pasti. Yang terakhir, dihadapkan Allah waktu nikmat. Nah, Kebalikan. Kita dihadapkan seger, waras, sehat, ucapan apapun iki enak mawon, sego jagung yo weco ae ya. Sembarang yang disuguhkan kita nikmati dengan enak. Gitu. Kopi-kopi yo gratis kabeh. Enak pokoknya enak. Usaha kita semakin lama omsetnya semakin tinggi. Ya Allah, defisit keuntungan kita biasanya itu 1 bulan itu 10 juta. Niki atusan juta. Ya iku dodol sabu. Ya nggak tahu, Allah itu membuka pintu rezekiku seperti yahtasib min haitsu la yahtasib. Hati datangnya tidak disangka-sangka. Wah, gampang deh, gampang. Ibarat saya menjadi kepala desa, ya. Itu banyak orang yang jual beli tanah, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta. Loh, kepala desa pasti dapat fee. Lah ngeten Pak nggih. Lah iku persentase biasa nih ngeten. Ustaz, subhanallah. Akhirnya bisa tumpakane Avanza sakniki Alphard, gak ruwe Alphard ditukokno jamaah. Alasane sakno sampean budal rono ngaji ado-ado kekerja gak sakit. Engko sampean tetep damel ngaji. Alhamdulillah. Kula nggih mboten nyuwun, Pak. Mboten. Mungkin nguasi kula sakno ngono paling kok. Wis niku ceritane panjang. Kula nek nyritakne berbes milit lho. Kok sampai segitunya gitu. Bon. Waktu 4 ini kita sudah tahu ilmunya, caranya untuk makrifat Allah tahu. Tapi mengapa kita masih sering kecolongan oleh nafsu? Karena ya, sering kecolongan oleh nafsu sehingga hati ini tidak sambung, tidak makrifat Allah. Umpama makrifat itu hanya sebatas biji sawi. Ya. Kalau saya total, lebih seringnya kita itu, hati itu makrifat selain Allah daripada Allah. Apa niki salah? Mboten salah. Karena ini proses Anda untuk menjadi kesempurnaan dalam makrifat Allah. Cuman nggak ada salahnya, rahasianya saya buka. Yes. Fal ya'mal amalan sholihan iki di setiap 4 waktu itu bagaimana caranya? Kembali kepada hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh birriyadati wal azkar. Caranya ini Pak. Amit nggih. Birriyadhah, dengan riyadhah, prihatin dari hal-hal apapun yang bersifatkan duniawi. Hati-hati sampean nek di wani rezeki Allah, hati-hati. Diletakkan Allah nikmat, hati-hati. Sebab ada Quran yang menjawab gini, umumnya kenikmatan duniawiyah itu menjadikan lalai hatimu terhadap Allah. Alhaakumut takatsur.
bermegah-megahan hati terhadap duniawiyah itu menjadikan hati ini bisa lalai pada Allah. Maksudnya pada Allah yang berperan di dalamnya itu loh Allah. Hati-hati. Caranya sampai bisanya hati-hati itu bagaimana? Diteruskan Pak, wal azkar, zikiro terus menerus. Yun sewu, ada yang memprotes tentang masalah zikir sir. Saya upayakan masuk hu, keluar Allah. Maksudnya hu itu adalah hidup, maksudnya Allah itu nama. Lah, bagaimana antara Allah dengan hu sudah tidak ada bedanya. Ini sebagai penggiringan saja. Sebagai penggiringan hatimu yang berikutnya, rasa itu biar berkembang. Ibarat nyun sewu. Sesuatu kalau dipanasi, tes, itu biar umpama jantung itu lemah, biar berdenyut. Cara dokter dikasih ini kalau Pak, kayak listrik nih kalau bekerja lagi. Disetrum nih, dikasih imun. Jadi kita zikir masuk napas hu, keluar Allah itu adalah memberikan imun supaya nyun sewu rasa di dalam hatimu itu akan keluar untuk menemui Allah, untuk menemui hidup itu. Ini harus panjenengan kembangkan. Baik dikala waktu sepi maupun waktu ramai, sibukkanlah hatimu selalu berpikir tersebut. Ini rahasia caranya. Rahasianya betul begini. Sehingga dijawab oleh Allah tentang hal ini di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Langsung perintah Allah terhadap Muhammad. Wadkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Muhammad hatimu zikiro. Maksudnya esok sampai sore, pagi sampai sore kita dalam keadaan ramai. Kumpul teman, istri, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Di situ dikatakan ismi, wadkur isma rabbika. Dan saya wadkur isma rabbika. Isma rabbika. Zikiro atimu Muhammad isma rabbika kelawan nyebut asmani pangeranmu. Berarti itu tadi yang tak maksud hu Allah. Ada yang memprotes, kok hu kahuai? Hu itu dari mana? Mohon maaf kalau paham tentang ilmu alat sampai terhadap alfiah nggak akan protes. Mohon maaf. Hu iku balik dhamir nang sapa? Ngono lho. Lebih kuat hu daripada huwa. Ya. Gitu loh. Cuman pelajaran nek nggone jurumiyah huwa Pak. Huwa mutakalim wahdan huwa. Tapi diringkesai hu lah di situ. Nggak ada masalah. Kalau kita paham nggak ada masalah. Masih ada lanang ya Gus, kalau huwa. Lanang ya, wedok boleh mau nasi untuk itu. Nanti dibikin hu itu maksudnya adalah hidup. Kalau hidup sudah nggak ada laki, nggak ada perempuan. Dikira Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore. Artinya kita siang hari di waktu rame sibukkanlah hatimu berpikir sir dan sirul asrar. Paham ya? Pun iki kuncinya. Diteruskan ayat iki yang ke-26
Wa minal laili fasjud lahu fasabbih. Muhammad, di kala malam hari tetap kamu melakukan zikir. Cuman bahasanya gak zikir. Fasjud fasabbih. Fasjud fasabbih. Jane spidole, senes spidol niki kok gak enek dibusek koyoke. Mbok bensin saged. Wonten spidol saged dibusek kok nggih ya. Wis gak apa-apa. Karepe gak dibusek iku cek gak dibusek nang atimu ngono lho. Bener. Bahasanya fasjud. Iki diterjemahno dalam syariat tahajud to. Nah ngoten nggih. Tahajud to. Separuh wengi gunakno tahajud. Ngomong tahajud akhirnya merantak ya sholat sunnah, sholat tahajud itu fisike. Tapi maksudnya fasjud iki tundukno atimu ing ngersane Allah. Urusan dohirmu nyapo terserah. Ternyata untuk menundukkan hati di mata Allah hanya dengan dzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu akan tunduk dan damai, bisa damai karena hatimu tunduk nang Allah, yaitu dengan zikir. Fasabbih, mensucikan diri. Berarti hati mensucikan dari persoalan selain Allah. Berarti megat sakliyane Allah dalam hati. Sebab Allah itu pencemburu. Ya. Belum Allah didoakan, belum. Sampai di dalam ayat bahkan hadis mengatakan, siapapun Anda manakala di dalam hatimu ada syirik sebiji sawi haram, kau masuk dalam rahmatku. Bahasa syariat masuk surga. Kaisa. Ternyata syirik ini adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Selain Allah. Sing dibahas niku lak syirik jali mawon, padahal ana syirik khafi. Syirik jali sing jelas-jelas. Sapa wong sing syirik? Ya wong kafir. Wong kafir sapa? Sing ghairul Islam. Lah ngoten nggih. Wis, kabeh menyekutukan. Sing gambar ini disembah, ya toh. Patung disembah. Delok fisike. Syirik jali. Nyun sewu lah. Ka'bah niku watu napa telo ta? Bataku. Nyun sewu lho, kula mboten fanatik lho ya. Batu ya? Batu. Yang pernah haji, pernah jemput sampean nggih ya? Kula insyaallah 2005, kula demek ngeten pas kula watu. Nggih. Pas kula. Bataku. Bataku. Oh, bataku. Ya duka persepsi ini orang lain-lain ya. Ini kan makhluk toh Pak ya. Syariat disebut Ka'bah adalah sebagai lambang. Cuman bahasa hati mboten nang watune lah ngoten nah. Mboten teng watune. Silakan secara syariat bagaimana kau membuat media apapun silahkan. Media apapun silahkan. Tapi hatimu harus pada Allah yang tak maksud hidup itu. Ya, yang dimaksud syirik iki dalam bahasa hakikat adalah sing khafi, sing alus. Contoh niki, aku duweni keyakinan selain Allah, selain hidup, ya, selain hidup, bahasa hati loh niki, selain hidup itu baik ada maupun bermanfaat atau bisa mendatangkan mudarat. Iki nek dipandangi dari sisi hakikat, maka saya sudah ada syirik. Jenengan yang sudah terima ajaran Allah, aku yakin sampai iku ingin keluar dari itu. Semuanya. Cuman saja belum bisa dikarenakan nyun sewu. Proses itu tadi. Makanya tadi ada pertanyaan, apa salah? Enggak salah. Itu prosesmu. Prosesmu. Untuk menuju ke situ. Untuk menuju kebenaran. Saya akan
bisa membuat kopi dengan benar sesuai dengan apa yang didawuhkan, saya harus belajar sih ketemu sih nggak bener. Kadang keliru ya. Kadang kopi ini kakean, boleh pawait, belum bisa nyetel. Tapi itu proses. Karena ini banyak penafsiran masih yang belum, itu kebanyakan yang belum paham. Al-Adhkar itu karena ada definisi itu iling, ada definisi itu nyebur. Betul. Itu yang banyak multitafsirnya itu apakah iling atau nyebur. Berarti kalau masih nyebur bukan fana dzikir kan? Betul. Jadi memang benar dalam Al-Adhkar ini banyak yang mentafsirkan ya. Bisa dimaknani nyebut, ya dengan bahasa Allah kan nyebut, ya. Nah, dengan bahasa Al-Adhkar ingat atau eling, ingat yang dimaksud ingatnya bagaimana? Sadar diri hati bahwasanya semua apa yang terjadi di situ hanya yang mempunyai peran adalah hidup. Itulah yang memiliki nama Allah. Allah adalah ismudat nama. Jadi nggak salah Al-Adhkar dikatakan nyebut, nggak salah. Karena tika ini. Nggak salah, sudah benar menyebut karena memang kelas kita ada di syariat. Boleh, bukan salah. Cuman masa sih kita KTTK terus? Halo, janganlah nanti biar meningkat, Ada anak TK umur 60. Pak Haji, ya dong. Ada. Al-Adhkar dalam bahasa hakikat adalah diem, hati merasakan, sadar diri dan merasakan. Definisi saya Ya. Mongso. Sebab dengan cara inilah aku yakin cepat hatimu ini nembus makrifat Allah. Kan dikatakan man arofa nafsahu faqad arofa. Barang siapa yang tahu dirinya, kenal dirinya, hidup, maksudnya hidup ini caranya bisa ketemu hidup atau kenal hidup. Yuk kita harus harus berjalan dengan zikir yang kami maksud tadi. Ya, dengan cara itulah akan mengerti tentang bagaimana hidup itu yang sebenar-benarnya. Kalau sudah kenal pada dirinya, faqad arafa, maka dikatakan kenal Tuhannya, Allahnya. Ya otomatis toh. Ya otomatis. Udah. Fasabbihu. Kita kembali kepada ayat 26 Al-Insan. Membersihkan diri. Membersihkan diri. Di belakang ayat disebut tawilan sing dawa. Terus Bapak Ibu, kita karena kita didudukkan di proses ini, akhirnya kita itu ketika saat ditempatkan tempat ramai, itu hati lalai kalau di situ. Nah, untuk keluar dari zona ini, tip dan caranya hati kita bisa makrifat terus pada Allah birriyadhati wal adhkari. Selalu pun bisa senang kali bicara hati terus mungel tengriku, nanti sudah terbiasa, sudah nggak bisa putus itu, nanti nggak bisa putus. Paham Pak nggih? Inilah salah satu materi yang mungkin ditunggu-tunggu seluruh umat yang sudah proses dalam perjalanan memaksimalkan
menyempurnakan kemakrifatannya dari makrifat musyahadatul fana sampai musyahadatul baqa, dari makfud ke maksum. Berarti kembali caranya adalah birriyadati wal alkari, wallahi billahi tallahi. Tatkala hal itu sudah terbiasa di dalam hati panjenengan kali kula, nyuwun sewu, inilah yang dimaksud tegak lurus. Gak gampang goyang. Saat dihadapkan kondisi 4 tadi, taat, maksiat, bala, nikmat, gak akan goyang. Sampai Imam Syafi'i ndawuhake ibaratnya kapal semakin kuat, besar, maka ombak yang besar apapun tidak akan menjadikan tenggelam. Semakin besar yang namanya kapal, maka semakin kuat menghadapi terjangan ombak dan badai. Ini lah, ternyata kapal yang dimaksud itu adalah keimanan yang sudah sampai ihsan, keimanan yang sudah ma'rifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu materi yang kami sampaikan. Yang saya simpulkan adalah apabila hatimu ingin selalu ma'rifat Allah, walaupun fisikmu dihadapkan 4 hal tadi, maka sibukkanlah hatimu birriyadati wal adkari. Riyadah, prihatin, hati-hati, hati iki untuk menghadapi kondisi apapun. Bila perlu ada yang ngeten cara tarika, yo dewangi poso, ngene cara tarika, mangan sak mangan yo gak oleh ngawur, endi panganan sing diharamke lan sing ora, lah iku kudu didoi. Sampai ada pendukungan yo nek iso yo aja sampai duwe khatas cilik, khatas gede, lah iki proses tarika mawon, lah ngoten ya, ngoten lah niki mata rantai, sebetulnya mata rantai. Nah, padahal riyadah sampai iki harus hati-hati dengan apapun yang sampean hadapi iki mang. Sampean hadapi. Sebab lebih-lebih yang dihadapi kemewahan dunia, duniawiyah. Sampai kapan hati bermegah-megahan gak ma'rifat dengan Allah, bermegah-megahan dengan duniawiyah orang ini, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Sampai mati. Sehingga dikasih berapapun tetap masih kurang, kasih berapapun tetap masih kurang. Ini memang bentuk idik-idikannya nafsu terhadap hati kita, seperti itu lah. Terus kalau seperti ini terus kapan sadari hatimu dengan Allah? Padahal satu sisi Anda ditunggu satu kematian. Kesempatan ada di alam dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai lahan Anda menanam. Kalau menanam mohon maaf kebaikan, berarti akan tumbuh satu kebaikan. Kejelekan ya pasti akan ngunduh kejelekan. Ternyata yang dimaksud mazra'atul akhirah itu adalah menanam kebaikan, ada hati berlaku amalan soleh. Wis pasti akan ngunduh itu Pak. Wallahi billahi tallahi, siapapun ketika saat hatinya selalu ma'rifat Allah dengan kunci dewe dirinya itu birriyadati wal adkar, mboten gampang susah. Enggak gampang, enggak mudah gelisah, enggak mudah guncang dan lain sebagainya. Dia hatinya tegak lurus, istiqomah ma'rifat Allah. Baik, itulah Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada tanya jawab atau dialog terkait apapun. Ini jenis muhadasah, omong-omongan, sharing,
Napa sing dadi grundeli ati panjenengan saged panjenengan tangkletake. Mungkin nek luput kula jawab ben dijawab Gus Tamaduri. Ngoten nggih ya. Nggih, monggo.